Selamat sore, Assalamualaikum Pak Fairuz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Beni. Bagaimana kabarnya Pak Fairuz? Alhamdulillah kabarnya baik Pak Beni. Baik, saya dengar Pak Fairuz akan melakukan coaching ya Pak Fairuz. Betul Pak Beni. Sebelum saya memulai percakapan pra supervisi, jadi kemarin sudah sama-sama kita pahami ya rubrik penilaian yang sudah saya berikan. Kira-kira masih ada pertanyaan atau sesuatu yang kita bahas tidak? Baik Pak Beni, dari rubrik yang sudah Bapak sampaikan kemarin tidak ada, kan semuanya sudah saya pahami Pak Beni. Baik, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke tahap berikutnya ya Pak ya. Ya, baik Pak. Baik, Pak Fairuz, nanti ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini terkait dengan coaching? Eh, dari ketiga kompetensi coaching yang ada, yaitu hadir secara penuh, kemudian eh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin mengembangkan salah satu kompetensi, yaitu bagian yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak Beni. Ini sesuai juga dengan apa yang kita bicarakan kemarin ya Pak, tentang rubrik penilaian dalam coaching yang sudah Bapak sampaikan kemarin Pak. Baik, jadi Pak Fairuz ingin saya bisa membantu nanti mengembangkan kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Betul Pak Beni. Dari kompetensi itu di bagian mana nanti yang Pak Fairuz inginkan untuk saya amati lebih dalam begitu? Jadi saya ingin Pak Beni amati ketika proses saya mengajukan pertanyaan kepada coach, apakah sudah sesuai dengan kriteria pertanyaan berbobot atau belum. Kira-kira seperti itu Pak Beni. Baik, jadi Pak Fairuz ingin saya nanti ngamatin bagaimana pada saat mengajukan pertanyaan itu apakah sudah sesuai apa belum begitu ya. Kemudian Betul Pak Beni. baik. Kemudian kalau dari penilaian Pak Fairuz sendiri nih terkait kompetensi tadi mengajukan pertanyaan berbobot, penilaian Pak Fairuz sendiri terhadap kompetensi yang akan kita kembangkan ini seperti apa? Oke, dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan untuk memenuhi kompetensi tersebut. Salah satunya ini Pak, jadi ketika coach mengajukan pertanyaan itu harus menggunakan kata kunci yang didapat dari coach. Jadi saya pengen mengoptimalkan kata kunci yang saya dapatkan dari coach untuk membuat pertanyaan berbobot. Baik, jadi Pak Fairuz ini fokus pada pernyataan ya atau kata kunci yang disampaikan oleh Koci ya. Betul Pak. Lalu apa nih harapan dari Pak Fairuz dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya apa nih? Harapan saya ketika diobservasi oleh Pak Beni, saya dapat meningkatkan lagi kompetensi coaching saya, sehingga coaching yang saya lakukan dapat berjalan dengan lancar, dan coach sendiri nanti dapat saya gali informasinya lebih jauh dan menemukan solusinya secara mandiri Pak Beni. Baik, baik Pak Fairuz.
eh, mungkin kita sudahi dulu percakapan pra-observasi, pra-supervisi ini. Nanti setelah Pak Fairuz melakukan coaching, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik, silakan Pak Fairuz untuk dimulai sesi coachingnya. Terima kasih Pak Beni. Selamat sore Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Selamat sore Pak, kabarnya alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Fitri sudah mengizinkan saya untuk berkomunikasi. Jadi saya izin menggunakan waktunya. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan tidak terkait permasalahan atau hal-hal yang lain, Bu? Iya Pak, di sini saya akan menyampaikan ada masalah tentang di kelas saya Pak. Saya bingung sekarang ini karena anak-anak di kelas itu masih banyak yang ribut dan nilainya buruk Pak. Belum memenuhi standar kriteria. Seperti itu Pak. Oh, jadi Ibu Fitri ini punya masalah murid itu di kelas saat pembelajaran ribut dan nilainya juga buruk ya Bu ya? Benar Pak. Nah, dari permasalahan yang Ibu alami tadi, kira-kira ada nggak yang Ibu ingin capai dari obrolan kita hari ini? Iya Pak, saya ingin dari obrolan ini, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Baik, jadi Bu Fitri ini punya tujuan ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola pembelajaran di kelas ya Bu ya? Benar sekali Pak. Untuk tahu lebih jauh, bagaimana sih keadaan murid Ibu ketika di kelas untuk saat ini Bu? Iya Pak, karena di kelas saya ini kebanyakan memang anak laki-laki ya Pak. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu banyak laki-lakinya. Jadi otomatis anak laki-laki itu ingin bermain seperti itu Pak. Baik, jadi salah satu permasalahan dari permasalahan utama tadi adalah karena komposisi dari siswa di kelas Ibu lebih banyak yang laki-laki ya Bu ya? Benar Pak. Terus apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Bu? Iya Pak. Jadi saya sudah mencoba melakukan pelatihan ya Pak, pelatihan bersama-sama rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif. Salah satunya yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi. Di sini saya mencoba bersama anak-anak karena memang kebutuhan anak itu berbeda sesuai dengan minat anak yang berbeda. Jadi setelah adanya pembelajaran ini, saya memilah anak tersebut sesuai dengan minat belajarnya. Seperti itu, Pak. Jadi Ibu ini setelah mengikuti semacam pelatihan tentang pembelajaran, Ibu ingin mencoba menerapkan dalam pembelajaran di kelas ya. Nah, kemudian ini saya lanjut pertanyaan lagi Bu. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang belum Ibu lakukan mungkin dalam pembelajaran di kelas? Baik Pak, setiap pembelajaran ini yang belum saya lakukan itu, yang pertama yaitu saya belum bisa bagaimana mengelola kebutuhan siswa tersebut Pak. Karena memang kebutuhan anak itu kan berbeda-beda Pak, jadi otomatis saya di sini juga belum maksimal untuk ke arah sana seperti itu Pak. Baik, jadi dari permasalahan belum bisa mengelola kebutuhan tadi,
Nah, rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kebutuhan siswa tersebut apa, Bu? Iya, Pak. Rencana yang saya ingin sampaikan yang pertama yaitu sebelum saya melakukan pembelajaran terdiferensiasi, otomatis saya juga akan mencari ataupun mengobservasi kegiatan yaitu dengan cara memilah sesuai dengan kebutuhan anak. Anak yang suka bermain, anak yang suka bermain, saya akan bedakan, akan saya kelompokkan ke dalam kinestetik karena anak juga ingin belajar seperti menempel gambar seperti itu, Pak. Dan anak yang pendiam saya berikan dia audio, jadi otomatis dia bisa mendengar dan bisa otomatis membaca kegiatan tersebut seperti itu, Pak. Jadi luar biasa apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Untuk secara lebih spesifiknya lagi, rencana yang Ibu akan laksanakan tadi kira-kira akan dilaksanakan kapan dan mungkin Ibu membutuhkan bantuan siapa, Bu, agar berjalan dengan sukses? Iya, Pak. Karena memang kita di sekolah kita ini masih ada ulangan semester ya, Pak, untuk semester 1, otomatis nanti saya akan laksanakan setelah ujian semester ini selesai, setelah pembagian rapot otomatis di awal ajaran tahun semester 2 seperti itu, Pak. Dan otomatis untuk yang membantu saya adalah rekan sejawat dan peserta didik seperti itu, Pak. Baik, semoga rencana yang sudah Ibu rencanakan pada semester 2 nanti bisa berjalan dengan lancar. Sebagai penutup, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita pada hari ini, Bu? Iya, Pak. Di sini saya ingin meningkatkan kompetensi saya dengan mengelola kelas sesuai dengan metode pembelajaran, yaitu tadi yang saya kembangkan pembelajaran yang terdiferensiasi, di mana saya akan mengembangkan kemampuan anak berdasarkan kebutuhan belajar siswa dan minat peserta didik. Oke, semoga bisa terlaksana ya, Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya di semester 2 nanti. Mungkin itu saja pembicaraan kita, Bu. Ya, Kita Pak, terima kasih, akhiri ya, Bu. Sudah cukup, Pak. Sama-sama, Bu. Saya Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik, Pak Fairuz. Tadi saya sudah melihat dan mengobservasi ketika Pak Fairuz melakukan coaching. Di sini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Pak Fairuz? Baik, Pak Beni, silakan Pak Beni. Pak Fairuz, dari praktik yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak lakukan tadi, bagaimana Bapak menilai performa diri Bapak sendiri soal kompetensi dalam melakukan coaching tadi? Dari apa yang sudah saya laksanakan tadi, sesuai dengan tujuan kita di pra-supervisi tadi ya Pak Beni, bahwa saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya merasa kompetensi saya di bidang itu sudah meningkat, Pak Beni. Sudah meningkat ya? Baik. Mengapa Pak Fairuz bisa mengatakan demikian? Apa yang membuat Pak Fairuz bisa menilai demikian, Pak? Karena dalam kompetensi tersebut saya berusaha semaksimal mungkin menggunakan kata kunci yang dikeluarkan oleh Koji untuk mengajukan pertanyaan.
Baik, jadi Pak Fairuz sudah menggunakan kata kunci dari jawaban Koci untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Pak ya? Iya Pak Beni. Baik, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Baik, silahkan Pak Beni dengan senang hati. Baik, terima kasih Pak Fairuz. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan selama saya tadi mengamati dan mengobservasi praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Fairuz. Dari pengamatan saya, apa yang dilakukan oleh Pak Fairuz itu sudah sesuai, bahkan di beberapa bagian sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Di antaranya tadi Pak Fairuz sudah melakukan yang disebut dengan kehadiran penuh dalam praktek coaching. Kemudian tadi juga saya melihat Pak Fairuz sudah mendengar secara aktif. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Fairuz juga bahwa menggunakan kata kunci yang disampaikan oleh Koci untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya juga melihat Pak Fairuz sudah melakukan praktik coaching dengan alur tirta dan mengajukan pertanyaan, berkomunikasi dengan Koci dengan santai, rileks dan nyaman, dan ada empati di situ. Pak Fairuz saya melihat berusaha memahami jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Koci. Namun demikian, saya juga melihat masih ada hal-hal yang bisa lebih dikembangkan, Pak. Misalnya tadi berkaitan dengan bagaimana kita memberikan apresiasi kepada jawaban dari Koci dalam bentuk mungkin intonasi bicara. Jadi agar ada perbedaan antara pertanyaan yang biasa dengan yang menunjukkan ketertarikan kita terhadap jawaban Koci. Mungkin itu Pak yang menjadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari observasi. Nah, bagaimana menurut Pak Fairuz? Pertama saya ucapkan terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Beni. Saya juga berpikir demikian Pak. Jadi keterampilan coaching ini memang harus memerlukan banyak latihan lagi, diasah lagi. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Beni tadi, saya jadi menjadi refleksi bagi saya untuk memperbaiki dan melatih lagi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Beni tadi. Baik, apa rencana yang akan Pak Fairuz lakukan untuk selanjutnya? Rencana yang akan saya lakukan, saya akan melakukan coaching dengan guru lain ataupun dengan murid dengan menggunakan masukan yang dari Pak Beni, sehingga kompetensi coaching saya akan meningkat lagi, Pak. Baik, apa yang sudah terbayang Pak dari tadi rencana yang akan dilakukan itu, apa yang sudah terbayang, kemudian kira-kira dari bayangan itu kapan akan bisa diwujudkan? Jadi yang sudah saya bayangkan, saya akan melatih lagi intonasi saya dalam berbicara, penguatan dalam berbicara, mungkin ketika memberikan apresiasi, ketika sedang bertanya, ketika sedang merespon apa yang disampaikan Koci, mungkin saya akan lebih membedakan jenis intonasinya, dan supaya bisa lebih baik lagi, saya juga akan meminta masukan dari rekan-rekan lain terkait dengan coaching yang sudah saya lakukan. Baik, berarti ada ini ya, dari yang disampaikan Pak Fairuz mau berkolaborasi juga dengan rekan-rekan lain, dan itu mungkin adalah pihak-pihak yang akan membantu Pak Fairuz ya?
Betul Pak Beni. Selain rekan-rekan, ada lagi yang dibutuhkan pihak lainnya, Pak? Selain rekan-rekan, mungkin saya juga akan meminta saran juga dari supervisor. Dalam hal ini mungkin kepala sekolah juga mungkin bisa mendapatkan peran menjadi supervisor untuk memberikan masukan kepada keterampilan coaching saya, Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Fairuz. Kemudian ini Pak Fairuz, perlu diketahui bahwa hasil pengamatan tadi yang sudah kita lakukan itu akan kita catatkan semuanya pada form supervisi akademik. Jadi nanti tidak hanya berupa poin-poin, tetapi juga ada semacam catatan kualitatif dari apa yang sudah dilaksanakan. Jadi tidak hanya berhenti pada angka, skor, tapi ada keterangan yang menguatkan skor tersebut. Baik, sebagai penutup ini Pak Fairuz, apa yang bisa Pak Fairuz sampaikan dari proses yang sudah kita lalui pada sore hari ini? Dari proses observasi tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa coaching ini kan salah satu bentuk keterampilan. Yang namanya keterampilan itu berarti membutuhkan latihan, dan kalau kita sering mempraktekkan dengan sendirinya, kompetensi coaching ini bisa meningkat dengan sendirinya, Pak Beni. Baik, jadi poinnya dari Pak Fairuz adalah keterampilan coaching ini akan meningkat jikalau kita semua sering-sering berlatih menggunakan alur, cara, dan pendekatan dalam coaching ini. Begitu ya Pak ya? Baik, terima Betul, kasih Pak Beni. Pak Fairuz, luar biasa praktek coachingnya yang sudah dilakukan, dan semoga nanti kedepannya kompetensi Pak Fairuz dan kita semua semakin meningkat dalam melakukan coaching. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih juga Pak Beni. Selamat sore. Selamat sore Pak Beni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.